Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa, para sahabatku, para saudaraku dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel dakwah Triyoga Al Gibran, yang untuk kesekian kalinya kita hadir di channel dakwah ini. Dan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan taklim kita, yaitu telaah kitab Wasiatul Mustafa. Ya, kita tidak bosan untuk mengisi hati kita ini dengan zikir dan talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah channel dakwah kita ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat tentunya, dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kajian kitab Wasiatul Mustafa memasuki episode yang ke-14 ya. Masih yaitu faslun fil wudu'i was shalah. Ya, jadi masih bab tentang wudu dan sholat. Dan kali ini adalah tentang sholat gitu. Baik hadirin para jamaah dan para pemirsa yang sudah punya kitabnya, silahkan dibuka, yaitu kitab Wasiatul Mustafa halaman 5. Halaman 5 baris yang ke-9 dari atas. Baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika khat wa mankibaika wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fadha yadaika ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Hadirin para jamaah, jadi ini bicara tentang fikih tentang sholat, khususnya tentang ketika kita bertakbir di dalam sholat dan juga rukuk di dalam sholat. Ya Ali, Rasulullah selalu mengawali dalam wasiat ini, ya Ali, wahai Ali. Karena wasiat ini pertama kali adalah diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya ilmu. Dan Rasulullah adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, idza kabbarta, ketika kamu bertakbir, lis sholati, yaitu ketika sholat, untuk melakukan sholat, Allahu Akbar. Idza kabbarta lis sholati, ketika kamu bertakbir untuk melakukan sholat. Fafarij asabi'aka, maka renggangkan jari-jarimu. Nah, ini penting dari para jamaah. Jadi ketika kita takbir, Rasulullah memerintahkan untuk merenggangkan jari-jarinya. Bukan seperti ini, bukan. Dan juga bukan ditutup seperti ini, renggang. Nah, seperti ini. Jadi kita renggangkan jari-jari kita. Lalu apa? Warfa' yadaika khat wa mankibaika. Dan angkat kedua tanganmu. Setelah kita renggang jari kita seperti ini, kemudian apa? Kita angkat khat wa mankibaika, sejajar dengan pundakmu. Ya, ini penting. Jadi ini fikih tentang bagaimana kita ketika bertakbir dalam sholat. Ukurnya adalah setinggi pundak kita.
Allahu Akbar. Segini. Renggangnya segini. Mungkin para jamaah menemukan riwayat lain. Ada yang ketika takbir tangannya setinggi telinga. Allahu Akbar. Kalau di sini Allahu Akbar. Bagaimana itu? Sah-sah saja. Karena Rasulullah memberikan nasihat atau wasiat ini bermacam-macam ya. Dan ini tidak mengurangi keabsahan kita dalam sholat. Jadi dalam wasiat ini Allahu Akbar, kita renggangkan jari-jari kita angkat sejajar dengan pundak kita. Warfa yadaika khot wa min kibaik wa man kibaika. Wa idza kabarta, dan ketika takbir itu artinya setelah kita merenggangkan dan mengangkat tangan kita, fadhu yaminaka ala shimalika. Fadhu yaminaka. Maka letakkan ya tangan kananmu ala shimalika pada tangan kirimu tahta syurratika, di bawah pusarmu. Nah, ini mohon maaf saya praktekkan dulu biar jelas. Jadi kita renggangkan jari kita angkat pundak, Allahu Akbar. Setelah itu tangan kanan kita letakkan pada tangan kiri di bawah pusar, tahta syurratika. Nah, ada yang di atas pusar. Boleh tidak? Boleh saja. Ya, ada hadis lain, mungkin di riwayat Bukhari Muslim. Misalnya begini, ada yang begini, ada yang nyamping, ada yang nyamping. Jadi kita nggak usah heran ketika ada orang lain sholatnya kok beda itu. Ini hanya menyangkut soal teknis ya. Soal teknis artinya apa? Fikih tentang aturan bagaimana kita takbir, posisi tangan kita. Terserah mau ikutin yang mana, semua bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau mengikuti ini, maka kita angkat setinggi pundak. Allahu Akbar, renggangnya seperti ini, jangan sampai begini, jangan. Kita letakkan di bawah pusar atau pas di pusar. Nah, jelas ya, ini para jamaah. Itu ketika kita bertakbir. Kita lanjut. Wa idza raka'ta, dan ketika kamu rukuk ya. Dan ini kita rukuk setelah Allahu Akbar ya. Kita sudah baca Al-Fatihah mungkin surah pendek dan rukuk. Bagaimana teknisnya? Wa idza raka'ta, dan ketika kamu rukuk, fadhu yadaika, maka letakkan kedua tanganmu ala rukbatika, kepada dengkulmu ya, rukbatika. Jadi setelah kita mau rukuk, kita letakkan kedua tangan kita di atas dengkul ya, ala rukbatika. Seperti apa? Faris baina asyabika, dan renggangkan antara jari-jarimu. Nah, ini hadirin para jamaah, satu contoh. Ini kita rukuk, kita renggangkan, jangan seperti ini, jangan salah ya. Jadi kita renggangkan seperti ini, memegang dengkul persis di atas dengkul, jangan ke atas dengkul, jangan di bawah dengkul, persis di atas dengkul, sedikit kita renggangkan jari-jari kita. Tuh, jadi teknis ketika kita rukuk. Jadi para jamaah, sedikit itu tentang bagaimana fikih tentang ketika kita bertakbir dan juga kita rukuk seperti itu. Ini episode yang ke-14, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nanti insya Allah kita lanjut pada episode berikutnya. Namun saya ingatkan nanti para jamaah untuk terus mengikuti channel dakwah ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, ya, berikan like dan juga komen, dan juga Anda bisa bertanya di kolom komen video kita ini. Insya Allah kita akan terus berdakwah di channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.